Shalom saudaraku, selamat jumpa kembali dengan saya. Saudara mungkin sudah membaca cover daripada video ini. Di sana tertulis dengan jelas orang-orang Kristen kurang ajar. Saudara, itu judul memang ditulis dengan sengaja, bukan tanpa sengaja, dan tidak bertujuan untuk menghakimi saudaraku. Karena hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar bersama, supaya kita tahu apakah kita termasuk orang-orang Kristen yang kurang ajar itu. Nah, tentu saja untuk berkata kurang ajar kepada sesuatu hal, kita harus mempunyai takaran ukuran ya, supaya kita tahu membedakan mana yang baik dan mana yang kurang ajar itu. Oleh karenanya saya ingin mengajak saudara membaca firman Tuhan ya di dalam 2 Samuel 6 ya saudaraku, di dalam 2 Samuel 6 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7 ya. Mari kita bersama-sama membacanya. Saya akan membacakannya untuk saudara ya. 2 Samuel 6 ayat 6 sampai dengan 7. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Ayat 7, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Saudaraku, kalau saudara mendengar kisah ini, melihat tindakan Usa ya, mengulurkan tangannya kepada tabut Allah yang mau jatuh, secara cepat saudara mungkin akan berkata bahwa itu perbuatan yang baik. Tetapi perhatikan dampaknya jauh di luar dugaan, bahwa apa yang dinilai baik oleh manusia ternyata di mata Allah itu sangat salah dan fatal. Oleh karenanya hukumannya pun fatal. Ya, Allah membunuh dia. Ya, Allah membunuh dia. Saat itu juga dikatakan karena keteledorannya. Jadi kalau kita merenungkan ya kisah ini saudaraku, ternyata memang di hadapan Allah itu kita nggak bisa main-main ya. Ya, kita nggak bisa main-main. Kita harus betul-betul mencari apa sesungguhnya kehendak Allah itu. Bukan berdasarkan mau-maunya kita. Bukan berdasarkan selera kita. Bukan pula berdasarkan apa yang kita pandang baik. Nah, itulah sebabnya ada firman Tuhan yang menyatakan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Dan bagaimana mungkin saudaraku, kita dapat mengetahui dengan tepat kehendak Allah itu, dan tidak menjadi seorang Kristen yang main-main atau orang yang kurang ajar di hadapan Allah, saudaraku. Kisah tadi itu sungguh tragis ya. Kalau kita memperhatikan, Uza begitu melihat mau jatuh tabut Allah itu ya, karena tergelincir lembu-lembu itu katanya. Sekilas kita melihat ini sesuatu tindakan yang baik sesungguhnya, karena tahu tabut Allah itu adalah sesuatu yang kudus, sesuatu yang suci. Bagaimana kalau sampai jatuh ke tanah? Tetapi itu pun di hadapan Allah suatu keteledoran. Jadi saudaraku, dengan kisah ini saya ingin mengajak kepada saudara, berhati-hatilah dengan kekristenan saudara. Ya, berhati-hatilah. Jangan saudara merasa saudara telah menjadi orang Kristen, bahkan sudah bertahun-tahun, yang bahkan mungkin merasa saudara seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, rajin ke gereja, rajin berdoa, dan lain sebagainya, hal-hal rohani saudara kerjakan. Lalu saudara mengkategorikan atau menganggap diri saudara telah hidup berkenan di hadapan Allah. Kita ada baiknya merenungkan lagi, meneliti lagi, ya, mengecek kembali, apakah kita sudah sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah. Ya, melihat kisah yang dialami oleh Uza ini sudah sungguh-sungguh tegas dan jelas, dapat memberikan kita suatu gambaran ya, bahwa memang di hadapan Allah kita tidak bisa main-main ya. Saya akan bacakan satu firman lagi untuk saudara ya, dalam Yeremia 50 ayat 31. Yeremia 50 ayat 31, sesungguhnya aku menjadi lawanmu. Ya, aku di sini A-nya huruf besar, yaitu Allah. Aku menjadi lawanmu, hai engkau yang kurang ajar. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Sebab waktumu sudah tiba saat aku menghukum engkau.
Saudara, kiranya renungan ini membawa saudara kepada suatu kehati-hatian di dalam keselamatan. Yesus mati di kayu salib itu bukan persoalan yang remeh-temeh. Ya, itu bukan sandiwara, itu suatu kesiksaan yang luar biasa. Belum lagi Allah harus menjadi manusia. Saudaraku, itu bukan persoalan yang gampang. Ya, saudara yang hari ini kaya misalnya, mau jadi miskin, ya semiskin-miskinnya, saudara tentu saja keberatan dan merasa terhina. Allah loh saudaraku, ya, mengambil rupa menjadi manusia, tinggal di dalam dunia ini, lalu kemudian cuma diludahi, dipukuli, disiksa sedemikian rupa demi untuk keselamatan kita. Jadi respon kita ini sangat menentukan saudaraku. Kisah usaha tadi itu menunjukkan kepada kita betapa Allah itu sangat serius. Kiranya renungan ini memberkati saudara. Haleluya. Amin.